Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di pelajaran saya. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari pertidaksamaan linier satu variabel. Tadi sudah kita bahas tentang materinya, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya dan juga pembahasannya. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan 4 contoh-contoh soal yang sekiranya mungkin akan sering muncul di pertidaksamaan linier. Tapi ini contoh-contohnya masih sangat sederhana sih daripada contoh-contoh soal atau permasalahan-permasalahan yang ada nanti berikutnya. Cuma nggak apa-apa, yang penting kalian memahami terlebih dahulu dasar-dasarnya. Yang pertama ada x plus 6 lebih besar daripada 8. Kedua 2x min 4 kurang dari 10. Ini ada yang ketiga 5x kurang dari 1 kurang dari sama dengan min 6. Dan yang terakhir 3x plus 6 lebih besar sama dengan 2x min 5. Oke, langsung saja kita masuk ke permasalahan yang pertama. X plus 6 lebih besar daripada 8. Nah, sebenarnya ini bisa dilogika. Cuman saya akan tetap jelaskan rumusnya karena tidak semua pertidaksamaan itu mudah dibahas dengan logika. Jadi kalau misalnya logika kalian, oh ini jawabannya ini, ya udah nggak masalah. Jadi coba lihat di sini. Ini ada x ditambah 6 lebih besar dari 8. Kan kita bisa menentukan ya ini berapa sih angka yang kalau ditambahkan dengan 6 hasilnya itu lebih besar daripada 8. Ya kan, berapa sih angka? Misalkan kalau kita tambahkan 3 nih di sini. Ditambah 6 berapa? 9 kan? 9 lebih besar daripada 8. Ya udah, itu sudah memenuhi kayak gitu logikanya. Nah, tapi tetap akan saya jelaskan dengan rumus. Ingat bahwa kita tuh mau membuat x-nya tuh berdiri sendiri ya. Jadi kayak x lebih besar dari titik-titik atau x sama dengan titik-titik kayak gitu. Jadi x-nya tuh cuman x aja. Sehingga kita harus menghilangkan ini toh plus 6-nya. Kalau kita mau menghilangkan plus 6-nya, maka kita harus buat dia menjadi 0. Kalau kita mau membuat dia menjadi 0, maka kita harus mengurangi dia dengan angka 6. Ya kan, kalau 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Sedangkan kalau kita mengurangi ruas kiri dengan angka 6, maka ruas kanan juga harus kita kurangi dengan angka yang sama, dengan operasi yang sama. Sehingga kita dapatkan x lebih besar daripada 2. Karena kan tadi 6 dikurangi 6, 0. Nggak usah kita tulis lagi. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Setelah ditemukan bahwa x lebih besar daripada 2, maka kita menentukan semua himpunan penyelesaiannya yang memenuhi x lebih besar daripada 2. Siapa aja kira-kira? Tuliskan aja langsung ke himpunan penyelesaiannya. Boleh kamu tulis x sama dengan berapa baru ditulis himpunan penyelesaiannya pun boleh. Tapi kalau mau langsung seperti ini, HP sama dengan 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya pun juga nggak apa-apa. Nah, apakah himpunan penyelesaian saya sudah benar? Coba dicek lagi. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Benar? Benar. Apakah 4 lebih besar daripada 2? Benar? Nah, seperti itulah kira-kira caranya, oke? Dan dia dituliskan ada tanda 3 titik di sini untuk menunjukkan bahwa ini loh masih ada sebenarnya banyak angka di belakangnya angka 7. Cuman saya tuh nggak bisa menuliskan semuanya kayak gitu. Soal yang kedua, 2x min 4 kurang dari 10. Nah, kalau misalkan seperti ini kan kalian kesulitan melogikanya seperti apa. Itulah tadi kenapa saya menjelaskannya dengan rumus, karena tidak semua pertidaksamaan bisa langsung dilogika. Cuman kalau misalkan kalian bisa melogikanya, ya silakan aja. Untuk sekarang saya akan menjelaskannya dengan cara rumus 2x min 4 kurang dari 10. Nah, ingat tujuan awal kita ya, kita mau buat x yang berdiri sendiri, sehingga kita harus hilangkan si min 4-nya ini terlebih dahulu. Kita hilangkan yang dia itu nggak punya variabel dulu ya. Kan yang nggak punya variabel si min 4 ini atau si 4 ini. Nah, karena dia itu di depan ada tanda minus, ada tanda pengurangan, maka dia merupakan bilangan negatif aslinya. Nah, bilangan negatif ini kalau kita mau buat 0 harus kita tambah dengan angka yang sama. Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita tambahkan yang sebelah sini, yang ruas kiri ini dengan angka 4, maka yang ruas kanan juga harus kita tambahkan dengan angka 4. Sehingga kita dapatkan 2x kurang dari 14 ya. 10 tambah 4 sama dengan 14. Ingat ya kenapa ini dijumlah? Iya, dijumlah karena dia merupakan bilangan negatif. Jadi untuk gampangnya biar kalian nggak bingung, kalau misalkan di sini itu tandanya negatif, yaudah kalian jumlah. Kalau di sini tandanya positif, yaudah kalian kurangi kayak gitu. Tanda cara gampangnya. Kemudian kalau misalkan
kalian mau membuat X-nya ini berdiri sendiri dari bentuk 2X kurang dari 14, maka X-nya harus kita buat menjadi 1X. Kalau kita buat X-nya menjadi 1X, maka angka 2 ini harus dibagi 2. Ya kan, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti 1X kan sudah termasuk berdiri sendiri. Kalau sebelah kiri kita bagi 2, sebelah kanan juga harus kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan X kurang dari 7. Nah, himpunan penyelesaiannya kalian tuliskan semua angka yang dia kurang dari 7. Ada siapa aja? 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Gak perlu kalian tulis semua, tulis saja titik 3 kayak gini. Tapi ya jangan 6 titik 3, jangan. Jadi kalian tuliskannya 6, 5, 4, dan seterusnya kayak gitu boleh. Kenapa tidak boleh langsung ke titik 3? Lah bisa aja setelah 6 itu kan 7. Ya kita kan nggak tahu kalau 6 himpunan penyelesaiannya ini berkurang atau bertambah, seperti itu ya. Jadi kalian jelaskan dulu bahwa dia itu berkurang 6 ke 5, 5 ke 4, ke 3, dan seterusnya. Berarti dia tuh terus berkurang kayak gitu. Lanjut ke soal yang ketiga, 5x min 1 kurang dari sama dengan min 6. Ingat di sini ada tanda sama dengannya, jadi nanti agak berbeda sedikit ya dengan yang nggak ada sama dengannya. Ingat tujuan awal kita juga tetap membuat X-nya berdiri sendiri, sehingga kita harus hilangkan negatif satunya. Nah, kalau yang di sini negatif seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau hilang, untuk menghilangkannya harus kita tambah dengan angka yang sama. Kalau yang sebelah kiri kita tambah 1, yang kanan juga kita tambah 1. Sehingga kita dapatkan 5x kurang dari sama dengan min 5 ya. Min 6 ditambah 1 bukan min 7 tapi min 5. Kenapa min 5? Ya, coba buka lagi bukunya tentang bilangan dan operasinya. Nah, karena kita mau membuat X-nya berdiri sendiri, 5-nya harus hilang, maka kita bagi 5. Yang ini juga kita bagi 5, ruas kanannya. Sehingga kita dapatkan X sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 1. Ingat, ini ada tanda coret, ada tanda sama dengan di bawahnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu negatif satunya termasuk. Perhatikan ini, kalau X kurang dari 7, dia mulainya dari 6. Ya kan? Karena memang 7-nya nggak termasuk kan, kita mau cari X yang kurang dari 7. Ya yang kurang dari 7 mulai dari 6 berarti, ya kan? Sedangkan kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, X kurang dari sama dengan 1, maka negatif satunya juga ikut. Ingat ya, negatif satunya juga ikut. Jadi mulai dari negatif 1 ke negatif 2 ke negatif 3 dan seterusnya. Masuk ke soal yang keempat. Nah, ini soalnya agak panjang. Di sini ada 2 suku yang sama tapi berada di ruas yang berbeda. Nah, untuk membuat dia jadi berdiri sendiri, kita harus menentukan mana yang sukunya memiliki koefisien paling besar. Jadi kan di sini ada 3, ada 2. Kan lebih besar 3. Nah, berarti yang mau kita buat, yang lebih baik kita bentuk itu yang sebelah sini aja, yang sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini ada 3x. 3x kan lebih besar daripada 2. Kita ambil yang x-nya memiliki koefisien yang paling besar. Oke, karena yang di sini yang mau dibuat menjadi x sama dengan atau x lebih dari, nah, maka yang harus kita hilangkan adalah si ini, min 6. Plus 6. Kenapa nggak min 5, Bu? Ya itu tadi, karena kita mau membentuknya yang di sebelah sini. Ya kan? Nah, untuk menghilangkan plus 6, karena di sini awal tandanya penjumlahan, maka harus kita kurang dengan angka 6. Nah, kalau yang di sini kita kurang dengan angka 6, maka yang di sebelah sini juga harus kita kurangi dengan angka 6. Kenapa yang 5, Bu? Ya karena mereka satu suku, anak-anak sama-sama konstanta, ya kan? Kalau yang ini kan ada variabelnya, ada variabel X, berarti kan mereka nggak satu suku, nggak bisa dong 2x dikurangi 6 kan nggak bisa. Nah, yang kita bisa aja kurangi, jadi min 5 dikurangi 6, sehingga kita dapatkan 3x lebih besar sama dengan 2x min 11. Nah, karena di sini masih ada 2x, kita hilangkan saja. Nah, caranya biar si 11-nya ini berdiri sendiri kan harus kita buat si 2x menjadi 0. Bisa, Bu? Bisa, tenang saja, nggak cuma jadi x tok, tapi dia juga bisa menjadi 0. Caranya adalah dengan menguranginya dengan min 2x. Ya enggak? 2x dikurangi 2x berapa? 0 kan? Jadi min 11-nya dia akan berdiri sendiri. Sedangkan kalau kita mengurangi sesuatu di ruas kanan, kita juga harus melakukannya di ruas kiri.
Nah, 3x dikurangi 2x hasilnya x lebih besar sama dengan min 11 ya. Tadi 2x dikurangi 2x sama dengan 0, nggak usah kita tuliskan lagi. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena dia ada tanda sama dengan di bawahnya ini, maka min 11-nya juga termasuk di himpunan penyelesaian. Oke, jadi mulainya dari min 11. Nah, yang lebih besar daripada min 11 itu mulai dari min 10, min 9, dan seterusnya. Oke. Nah, sampai di situ dapat dipahami. Lumayan rumit ya yang pertidaksamaan dibanding yang persamaan, ya memang karena kita mempelajari matematika seperti itu, kita mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit, mulai dari yang dasar-dasar hingga ke yang rumit. Jadi sampai di situ dulu penjelasan contoh soal dan pembahasannya tentang pertidaksamaan ini satu variabel. Jika kalian masih ada kebingungan, silakan bertanya kepada saya seperti biasa ya, bisa melalui komentar, bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya, terserah kalian. Semoga bermanfaat materi dan penjelasan yang saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Sukses selalu anak-anak. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.